Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astri Pangestuti dengan NIM 877660004. Kepada yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mikro, Ibu Hapsah Rahayu, SPD MPD. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan perencanaan pembelajaran harian yang telah diajukan pada tugas 3A. Berikut rancangan perencanaan pembelajaran harian yang ada pada lembaga saya di TK Mutiara Hati pada tahun ajaran 2025-2026. Pertama-tama terdapat informasi umum yang terdiri dari A. Identitas modul ajar seperti semester, yaitu semester 2 atau genap, lalu pada hari Senin dan tanggal 25 Mei 2026. Lalu terdapat fase, yaitu fondasi dan kelas B. Dan yang paling penting terdapat topik binatang serta subtopiknya itu binatang peliharaan. Serta guru kelas, itu saya sendiri sebagai wali kelas, Dewi Astri Pangestuti. Lalu yang B terdapat capaian pembelajaran. Di sini saya sertakan nilai agama dan budi pekerti. 1.1 yaitu anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan kepercayaannya. Lalu 1.3 yaitu anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada jati diri, saya ambil 2.3 yaitu anak mengenali aturan yang berlaku di lingkungan serta norma yang berlaku. 2.4 anak menggunakan fungsi gerak untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai pengembangan diri. Berikutnya, literasi dan STEAM. 3.1 anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengomunikasi perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan media, serta membangun percakapan. 3.7 anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengeksekutnya. C. Tujuan pembelajaran. Anak mengenal rasa syukur kepada Tuhan, anak menyebutkan nama-nama binatang peliharaan, anak meniru gerakan binatang kelinci, anak mengelompokkan binatang berdasarkan habitat atau tempat hidupnya, serta anak bergiliran bermain peran menjadi dokter hewan. D. Asesmen awal. Guru melakukan asesmen awal melalui tanya jawab sederhana tentang binatang peliharaan yang pernah dilihat oleh anak atau dimiliki oleh anak. Lalu observasi kemampuan anak dalam menyebutkan nama-nama binatang. Mengamati keberanian anak dalam menjawab pertanyaan dan berinteraksi, serta mengidentifikasi kemampuan awal anak dalam mengelompokkan binatang berdasarkan tempat hidupnya. Berikutnya, praktik pedagogis. Model pembelajaran yang akan saya pakai yaitu model pembelajaran berbasis bermain dan pembelajaran kontekstual. Dan strategi pembelajaran yang akan digunakan yaitu tanya jawab interaktif, demonstrasi, bermain peran, observasi, dan eksplorasi. Lalu, metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu bercerita, diskusi sederhana, bernyanyi, praktik langsung, serta penugasan. Dan selanjutnya ada kemitraan pembelajaran. Jadi orang tua mendampingi anak mengamati binatang peliharaan yang dipunya atau binatang peliharaan yang ada di lingkungan sekitar. Lalu orang tua mengajak anak untuk memberi makan atau merawat binatang dengan penuh kasih sayang. Dan guru dan orang tua saling berkomunikasi mengenai perkembangan anak selama kegiatan. Lingkungan pembelajaran. Lingkungan belajar dibuat aman, nyaman, dan menyenangkan. Kelas ditata dengan media visual seperti gambar dan boneka hewan. Lalu anak diberikan kesempatan bergerak, bermain, dan bereksplorasi secara aktif. Serta guru menciptakan suasana pembelajaran yang positif dan mendukung perkembangan serta partisipasi anak. Terakhir ada alat dan bahan, yaitu kartu gambar hewan, krayon dan kertas gambar, boneka hewan, lagu anak-anak, alat peraga gerak, dan video pembelajaran mengenai hewan peliharaan. Berikutnya terdapat komponen inti seperti sumber belajar, yaitu buku cerita anak bergambar tentang hewan, lalu lagu anak-anak, lingkungan sekitar, contoh hewan peliharaan yang nyata, misal, dan poster edukatif hewan. Yang B, terdapat pertanyaan pemantik. Binatang apa saja yang bisa dijadikan binatang peliharaan?
Siapa yang memiliki binatang peliharaan di rumah? Binatang apa yang dipelihara dan siapa nama binatangnya? Lalu, kenapa ya kita harus menyayangi binatang? Serta, binatang peliharaan tinggalnya di mana ya? Di air kah, di darat, atau di laut? Dan pertanyaan terbuka lainnya yang dapat memancing diskusi anak. Berikutnya yang D, kegiatan pembelajaran. Terdapat materi pembiasaan seperti SOP penyambutan, sholat duha sebelum berbaris bagi siswa-siswi muslim, berbaris, terus memeriksakan kebersihan kuku, berdoa sebelum kegiatan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta bersikap mandiri dan bertanggung jawab. Lalu kegiatan pembuka, guru menyapa dan mengajak anak untuk berdoa bersama, melakukan absensi, melakukan ice breaking dan bernyanyi, lalu menonton video tentang binatang peliharaan serta melihat gambar, lalu melakukan tanya jawab menggunakan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, kegiatan inti. Pertama, anak bermain kartu gambar hewan dan mengelompokkan berdasarkan tempat lingkungan hidupnya. Yang kedua, anak menirukan gerakan kelinci, anak mewarnai gambar hewan peliharaan, lalu anak mendengarkan cerita pendek tentang menyayangi hewan, dan anak bermain peran menjadi dokter hewan secara bergantian. Berikutnya kegiatan penutup, anak duduk membentuk lingkaran, melingkar bersama guru, lalu guru melakukan recalling tentang kegiatan hari ini, serta guru bertanya, hari ini kita belajar tentang apa? Atau binatang apa yang kalian suka? Serta bagaimana cara menyayangi binatang? Dan lain-lain. Lalu anak menyampaikan perasaan dan pengalaman belajarnya. Terus guru menyampaikan kegiatan esok hari, serta anak berdoa bersama dan menyanyikan lagu penutup. Dan yang terakhir, terdapat refleksi serta rencana tindak lanjut. Dan yang paling penting, terakhir terdapat penilaian. Penilaian akan saya gunakan yaitu penilaian checklist, catatan anekdot, observasi, dan foto berseri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.